pagi adik-adik kelas 7 MTS Anaziah Lengkong. Sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat 5 waktu, di mana di dalamnya terdapat 7 poin yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama, pengertian dan hukum sholat. Kedua, syarat wajib sholat. Ketiga, syarat sah sholat. Keempat, rukun sholat. Kelima, sunnah sholat, di mana sunnah tersebut ada 2. Yang pertama, sunnah abad, dan yang kedua, sunnah hayat. Keenam, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Dan yang terakhir adalah gerakan sholat. Poin pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan hukum sholat. Apa sih sholat itu? Sholat adalah berdoa. Jadi sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan rukun dan syarat tertentu. Dalam sehari semalam minimal kita telah melaksanakan sholat sebanyak 5 kali, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Hukumnya yaitu fardu ain. Fardu ain, bahwa setiap muslim yang mukallaf wajib melaksanakan sholat 5 waktu, di mana kita diperintahkan untuk mengerjakannya. Apabila kita mengerjakannya mendapat pahala, dan apabila kita tidak mengerjakan maka kita akan berdosa. Sholat wajib itu ada 2, yaitu sholat fardu ain dan sholat fardu kifayah. Sholat fardu ain yaitu seluruh umat Islam wajib melaksanakan. Sedangkan sholat fardu kifayah, apabila salah satu di antara sudah mengerjakan, maka gugurlah kewajibannya. Kita dasar hukum diwajibkan sholat yaitu surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Poin yang kedua adalah syarat wajib sholat. Itu ada 7. Yang pertama, Islam. Tidak sah sholat bagi orang kafir. Yang kedua adalah balik. Laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan seorang perempuan ditandai dengan haid. Tetapi sejak kecil anak tersebut harus dibiasakan untuk melaksanakan sholat mulai umur 7 tahun. Tetapi sholat tersebut sunnah. Ketiga, berakal sehat. Sholat tersebut harus dilakukan oleh orang yang sehat. Jadi orang gila atau mabuk tidak wajib sholat. Keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Kelima, telah sampai dakwah, ajakan atau perintah Rasulullah kepada kita. Keenam, mendengar atau melihat merupakan syarat wajib sholat tersebut. Ketujuh, tidak sedang tidur dan terjaga. Maksudnya ketika kita tertidur atau lupa, maka kita tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Tetapi ketika kita meninggalkan karena lupa atau tidur, setelah bangun maka kita harus wajib sholat. Poin yang ketiga adalah syarat sah sholat, di mana di dalamnya terdapat 5 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua adalah suci badan, pakaian, dan tempat yang akan kita gunakan. Yang ketiga adalah menutup aurat. Aurat laki-laki mulai dari pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan yaitu seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Poin yang keempat adalah menghadap kiblat. Ketika kita sholat, kita tidak boleh membelakanginya, maka kita harus menghadap kiblat. Yang poin kelima adalah telah tiba waktu sholat dan tidak mendahulunya. Ketika kita sholat, kita harus tahu apakah ini sudah waktunya sholat atau belum. Poin keempat yaitu rukun sholat, merupakan bagian pokok dari sholat itu sendiri atau perbuatan dalam sholat yang wajib dilakukan. Jika ditinggalkan salah satu, maka sholat tersebut tidak sah. Di mana rukun sholat ada 13. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram.
Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, rukuk dengan tumak nina. Keenam, iktidal dengan tumak nina. Ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak nina. Kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina. Kesembilan, duduk akhir, yaitu duduk pada saat membaca tasahud akhir. Kesepuluh, membaca tasahud akhir. Kesebelas, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Ke-12, membaca salam yang pertama dan yang terakhir tertib. Poin kelima yaitu sunnah sholat. Ada 2 yaitu sunnah abad dan sunnah hayat. Sunnah abad adalah amalan sunnah dalam sholat sunnah yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi, seperti tasahud awal, membaca sholawat pada tasahud awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasahud akhir, membaca kunut pada sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadan. Poin yang B yaitu sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap, memandang ke tempat sujud, membaca doa iftitah, tumak nina sebelum dan sesudah membaca surat Al-Fatihah, membaca lafadz amin, mengucapkan salam yang kedua, dan yang terakhir menoleh ke kanan dan ke kiri saat salam. Poin yang keenam adalah hal-hal yang membatalkan ketika kita sholat. Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Kedua, bergerak dengan banyak atau 3 kali secara berturut-turut. Ketiga, berhadas. Keempat, meninggalkan salah satu rukun sholat. Kelima, terbukanya aurat. Keenam, merubah niat. Ketujuh, makan dan minum saat sholat. Kedelapan, tertawa. Kesembilan, murtad. Selanjutnya poin 7 yaitu gerakan-gerakan sholat. Berikut ini penjelasannya. Pertama-tama, niat dalam hati untuk sholat yang akan dilaksanakan. Lalu berdiri tegak menghadap kiblat, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Muka menghadap ke tempat sujud, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Jika menjadi imam atau sholat sendirian, maka harus meletakkan sutra atau pembatas di depan tempat sujud, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Huzaimah. Setelah itu melakukan takbiratul ihram dengan cara mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Nasai, atau sejajar telinga, sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Nasai, dan Abu Daud, dengan jari-jari yang tidak digenggamkan, juga tidak direnggangkan, akan tetapi lurus ke atas, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Huzaimah. Selanjutnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, atau menggenggam pergelangan tangan kiri. Hal ini didasari oleh hadis riwayat An-Nasai dan Ad-Daruqutni. Kedua tangan itu diletakkan di atas dada, seperti yang dinyatakan oleh sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Abu Daud, dan Ahmad. Kemudian melakukan ruku yang didahului dengan takbir, seperti takbiratul ihram, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ruku dilakukan dengan cara meratakan punggung, sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, sambil menggenggamkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut dengan jari-jari direnggangkan. Kepala tidak ditundukkan atau tidak terlalu menunduk. Memandang lurus ke tempat sujud, penuh tumaninah, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Setelah itu bangkit dari ruku hingga tegak, sambil melakukan takbir seperti takbiratul ihram. Gerakan selanjutnya adalah sujud. Sebelum sujud,
terlebih dahulu mengucapkan takbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hal ini, Rasulullah terkadang mengangkat tangan terlebih dahulu, sebagaimana riwayat Nasai dan Daruqutni, dan kadang-kadang mengucapkan takbir, langsung sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Ketika sujud, Rasulullah meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum lutut, seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Ad-Daraqutni, dan Al-Hakim. Telapak tangan menempel di tempat sujud dalam keadaan terbuka, tidak mengepal, jari-jari rapat, dan menghadap kiblat, serta diletakkan sejajar dengan bahu atau telinga, sebagaimana hadis Abu Daud dan Nasai, dengan sanad yang sahih. Saat sujud, 7 anggota badan, yaitu kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari-jari kaki menyentuh lantai, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, posisi telapak kaki tegak dengan ujung jari jemari kaki menghadap kiblat, dan kedua tumit dirapatkan, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Kemudian bangkit dari sujud dengan mengucapkan takbir, sesuai hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian duduk iftiros, dengan bertumpu di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan, atau dengan cara duduk dengan menegakkan kedua telapak kaki dan merapatkan tumit kedua kaki, serta menghadapkan seluruh jari kaki ke arah kiblat, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Sedangkan posisi tangan di atas paha dengan ujung-ujung jari tangan pada lutut, atau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan dan tangan kiri di atas lutut kiri, seolah-olah menggenggamnya. Setelah selesai duduk iftiros, lakukan sujud kedua, seraya bertakbir seperti yang dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian bangkit dari sujud sambil mengucapkan takbir. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari. Lalu duduk sejenak atau disebut duduk istirahat. Setelah itu bangkit untuk melakukan rakaat berikutnya, dengan telapak tangan mengepal, sebagaimana hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, atau bangkit dengan membuka telapak tangan dan jari-jari menghadap kiblat. Pada rakaat kedua, dilakukan seperti gerakan pada rakaat pertama. Demikian dengan ruku, sujud, duduk iftiros, dan juga sujud kedua. Setelah sujud kedua, pada rakaat kedua, melakukan tasyahud awal, dengan cara duduk seperti duduk iftiros. Tangan kiri seperti posisi saat duduk iftiros, dan tangan kanan menggenggam jari kelingking dan jari manis, menautkan jari tengah dengan ibu jari, serta menggerak-gerakkan jari telunjuk, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Ibnu Huzaimah, pada saat tasyahud, telunjuk diacungkan ke kiblat, dan juga mengarahkan pandangan ke telunjuk, sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Ibnu Huzaimah. Apabila sholat 4 atau 3 rakaat, seperti sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka setelah sujud kedua, pada rakaat terakhir, dilakukan tasyahud akhir dengan cara bertawaruk, yaitu menegakkan telapak kaki kanan dan menempatkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan dengan menjadikan lantai sebagai tempat bertumpu. Jika tidak mampu duduk tawaruk, maka boleh menjulurkan jari-jari kaki ke belakang, sebagaimana dinyatakan oleh hadis riwayat Muslim. Terakhir, sebagai penutup sholat adalah salam, yaitu menoleh ke arah kanan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Terkadang Rasulullah menambahkannya wabarakatuh, lalu menoleh ke arah kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum. Tugas hari ini mencari perbedaan sunnah abad dan sunnah hayat dan contohnya, kemudian ditulis di buku tulis dan dikumpulkan minggu depan. Ya, itu tadi
materi pada pagi hari ini tentang sholat. Jika kurang jelas bisa dilihat kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.